Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pula langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga Allah. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat, kesempatan, hidayah oleh Allah. Besok, kami cuma sedang mengingatkan, besok tanggal 9 Tasu'a, hari Tasu'a bulan Ramadan. Besoknya hari Senin, berarti hari Asyura. Ada sunnah di situ. Dalam hadis saya dikatakan tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan kecuali di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. Dan 10 Muharram itu adalah malam hari istimewa untuk puasa. Karena kalau 10 Muharram kita puasa, ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah nggak suka ada kemiripan orang Islam dengan orang Yahudi dalam segi ibadahnya. Maka Rasulullah, kalau saya hidup tahun depan, tanggal 9-nya saya berpuasa. Dan beliau nggak sampai umurnya sampai tahun depan. Maka ulama mengatakan, sunahkan juga itu dianjurkan kita itu puasa besok tanggal Tasu'a, hari Tasu'a beserta hari Asyura. Mudah-mudahan katanya Allah, mudah-mudahan dosanya 1 tahun diampuni oleh Allah. Maka nanti malam mulai dari maghrib ini sudah boleh niat puasa untuk besok pagi. Takut-takut lupa karena jarang-jarang. Dan hari Asyuranya bertepatan dengan hari Isnin, dapat pahala double. Puasa Senin Kamis dapat, puasa Asyura dapat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan untuk mengerjakan puasa besok pagi dan hari Asyura. Hari Asyura kemudian diingatkan juga untuk melapangkan rezeki untuk keluarga, anak, istri, ibu, bapak, tetangga, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan rezekinya 1 tahun dimudahkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah. Amin. Sehingga ada cerita itu orang ada yang ngutang, saking ingin dapat fadilah Asyura, padahal dia nggak punya duit. Cerita Kiai di Temboro dulu. Ada santri ingin ikut Muharraman, berbagi cuma nggak punya duit. Dia jualkan barang yang paling dia sukai untuk ikut Muharram. Alhamdulillah setelah itu dompetnya nggak pernah sepi lagi dari duit. Mudah-mudahan kita juga insya Allah diberi kelapangan rezeki untuk berbagi di hari Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, 1 pasal. Kemarin tentang
jenazah sudah, tentang menyolati jenazah, memandikan jenazah, mengafani jenazah. Sekarang cara mengubur jenazah. Aqallul dafni khufratun, sekurang-kurangnya kuburan itu yaitu kita membuat satu lubang, taktumu raihatahu, sekiranya lubang itu bisa menyembunyikan bau dari si mayit, wa tahrusuhu minas subu', dan memelihara mayit dari binatang buas. Kadarnya itu aja. Kalaulah sekiranya mayit membusuk nanti nggak kecium baunya, udah cukup. Atau sekiranya binatang buas itu nggak udah mencium, atau kalau di Jawa Sumatera itu banyak babi, biasanya kuburan baru-baru itu digali karena penciuman mereka itu kuat. Kalau sekiranya aman dari binatang buas, aman dari baunya, udah cukup kubur. Tapi sunnahnya kuburan itu kadar berdirinya orang yang normal ditambah satu jengkal ini, ditambah hanya satu kilan kita ini, berdiri tambah segini. Itu paling sempurnanya kubur. Orang normal yang terlalu tinggi masuk dalam, wah capek galinya nanti. Orang yang sedang lah ditambah satu jengkal kepalanya satu ini. Nah itu kuburan. Wa akmalu qamatun wa bastotun, sesempurnanya gali kuburan itu setinggi orang berdiri ditambah satu ini. Itu paling sempurnanya gali kubur. Yang kerjanya gali kubur orang hebat, amal yang hebat itu, amal yang mengingat mati, gali kubur itu. Nah itu nanti kalau gali kubur, kalau pengen bikin sempurna, setinggi orang dewasa berdiri ditambah satu kilan ke atas. Itu paling sempurna. Ingat, nah kubur itu paling bagus di tanah pemakaman umum, bagus, jelas-jelas wakafnya. Kalau di tanah sendiri boleh, tanah sendiri tapi risikonya agak lumayan besar tanah sendiri. Sekarang kita masih meninggal, kita dipegang sama anak kita mungkin masih aman. Kadang itu baru sampai ke anak, kadang rumah itu sudah dijual, tanahnya sudah dijual. Gimana nasib kuburnya nanti kalau di tangan orang lain? Kadang digusurnya, kadang ada yang langsung disemennya. Tanah kuburan itu wakaf, walaupun di tanah kita sendiri, berarti ahli waris kita mewakafkan tanah segitu untuk kubur bapaknya. Cuman nanti kalau udah 7 keturunan, udah gak kenal siapa kakeknya dulu, tanah itu butuh duit, dijualnya kepada mungkin non-Islam, habis kubur kita. Bukan pikir jangka pendek, tidak, pikirnya jangka panjang. Nanti digusur lagi, pindah sana pindah situ, kasihan. Kalau pemakaman umum kan insya Allah aman dari itu, walaupun udah ratusan tahun, nggak ada yang ganggu di situ. Sekarang ini banyak orang kaya-kaya banyak tanah, udah saya bikin pemakaman khusus di belakang rumah saya ini, udah lagi dibikinnya. Besok sama anak cucunya udah, anak cicit dia dijualnya itu. Dijualnya, ada orang mau beli, dijualnya udah. Digusur entah kemana kan, tulang-tulang kita dibuangnya. Kalau dipindah ke tempat yang layak, sempat dijualnya orang yang nggak sholat, orang yang nggak ngerti agama, habis. Maka kalau bisa itu ya di tanah pemakaman umum supaya lebih selamat, lebih aman. Karena nggak sendirian di situnya, rame mau digusur tuh rame, kan? Banyak lah yang protes di sana mau digusur.
Kalau di tanah sendiri itu begitu. Masalahnya anak cucu kita udah gak kenal kakek lagi, gampang aja, gak berat dia menjual itu. Sudah turun-menurun udah 200 tahun, mana dia ingat cerita kakeknya lagi? Mana ada sayang lagi sama kakek? Asal jual aja. Itu, jadi tanah kuburan hati-hati. Jangan dibikin bangunan di atas kuburan itu. Kuburan bikin masjid jangan. Masjid kok betul ngadap kuburan tuh jangan. Tapi kalau udah ada masjid kok bikin kuburan, nah itu yang bahaya ini. Tapi kalau memang udah ada di situ, memang tanah cuma bisa beli segitu, ya udah. Kita nggak niat nggak menghadap ke kuburan. Tapi kalau ada kadang tuh masjid yang di pojoknya kadang digali untuk bikin kuburan, nggak boleh, itu tanah wakaf masjid. Siapapun nggak boleh ditanam di masjid. Tanah wakaf mas, yang infaknya banyak. Hati-hati. Ini Pak Imam di sini khusus nih buat Pak Imam, dari itu di teras sana, biar lebih mantap sedikit ingat matinya. Karena tanah biasa saja di pemukiman, tanah kubur. Biasanya kalau bikin kuburan itu ada yang lahat tuh di pinggir ya, ada yang di bawah, apa namanya? Di tengah. Ya di tengah itu. Itu kalau tanahnya keras bisa bikin lahat aman, tapi kalau tanahnya mudah runtuh bikin di bawah caranya. Supaya kalau mau ditimbun sekali nggak pakai lahat juga boleh, ya kan? Cuman kita tuh harus pakai adab, dengan mayit tuh pakai adab. Cara nurunkan mayit itu, kepalanya dulu sebentar, turun pelan, tangan dari kakinya ke bawah kan, kepalanya. Ada adab-adabnya tuh nurunkan mayit. Cuman kalau nggak pakai adab, kalau dibilang sah toh, wajib toh, ya boleh aja, dilempar pun boleh. Habis itu digulung, ya. Cuman kan penuh adab. Nanti kalau kita nggak bagus buat dengan jenazah itu, nanti jenazah kita entah kemana orang buatnya. Kalau memang nggak darurat betul, jangan pakai peti. Kalau berkas tabrakan, giling mobil, pokoknya udah berantakan itu jenazahnya. Kalau langsung dikafani, ya remuk. Nggak bisa, harus pakai peti. Nah, bagus pakai peti. Cuman di dalam peti tetap dihadapkan ke kiblat juga. Dalam peti itu dihadapkan kiblat, dikasih bantal-bantalannya itu untuk menghadapkan dia ke kiblat. Wa yudhu hadduhu ala turab, pipinya diusahakan terletak di atas tanah. Pipinya diletak di atas tanah, dibuka kain kafannya, tali-talinya dibuka. Untuk apa talinya dibuka? Nanti kalau nggak jadi pocong, nggak ada itu cerita itu. Kalau lupa buka tali pocongnya, jadi pocong nantinya. Buka tali pocongnya itu supaya kasihan sama mayitnya. Biasanya 3 hari mulai mengembung badannya untuk memudahkan hancurnya itu. Nah, nanti badannya membengkak, ini kecekek, ya ini sama. Diikat, badan kita mulai besar, kecekek. Kasihan untuk memudahkan itu. 3 hari biasanya mengembung itu. Kecuali orang-orang pilihan Allah, bertahun-tahun tetap masih segar. Orang-orang yang biasa ini ya gitulah. 3 hari itulah mulai membusuk, datang cacing-cacing itu, Masya Allah. Untuk memudahkan pembusukan itu ya dibuka tali-talinya tadi. Jangan sampai dia kecekek nanti gara-gara tali. Makanya jangan sampai ngikat tali pocong semua, ceti begitu susah, nanti gigit-gigit lagi bukanya. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblah, wajib hukumnya untuk menghadapkan dia ke kiblat.
menghadap ke kalau sempat salah, gali lagi kuburnya. Lupa. Situ kiblat, iya situ. Ada ke belakang sana dari ngadapnya. Biasa kan orang nggak tahu, orang-orang pendatang semua nggak tahu dia mana arah kulon ngidul itu nggak tahu. Asal kubur aja kata orang. Kok beda misalnya kebalik sendiri? Arah kemana tadi ngadapnya ke sana? Oh berarti nggak ngadap kiblat ini. Itu digali lagi kuburnya kalau memang belum hancur jenazahnya. Dihadapkan ke kiblat. Wajib hukumnya menghadapkan kubur itu ke kiblat. Cuman kalau mengazani itu tuh bukan masalah sunnah nggak sunnah. Kalau orang salafi mah nggak ada bid'ah, nggak ada bid'ah. Itu ulama yang berpendapat bayi ini baru lahirnya diazani, besok pas mau meninggal dunia juga diazan. Itu tabarukan aja. Boleh-boleh sah, kecuali muter lagu dangdut di situ baru tak boleh. Selagi masih kalimat azan, kalimat apa, jangan cepat tidak membolehkan. Di sebelum Muharram ini banyak amal yang aneh-aneh ya. Kalau saya tidak membolehkan, cuman yang tidak boleh itu menisbatkan kepada Nabi, baru tak boleh. Selagi benda itu masih bagus ya, nggak apa-apa, nggak usah dilarang. Ada yang nulis Qul huwallahu bismillah berapa ribu di sebelum Muharram nih, pahalanya gede kan? Kalau dibilang itu hadis Nabi itu memang palsu. Itu memang. Atau kalau kita coba, kalau macam saya nyuruh santri, daripada kalian nganggur-nganggur, tulis aja Bismillah, apa salah? Karena nulis Bismillah termasuk ya pahala juga nulis Al-Quran. Ada tak sholat khusus? Kalau sholat khusus nggak ada. Cuma kalau ada orang pengen sholat sunnah di bulan Muharram, siapa yang melarang? Cuma jangan dibilang sholat Muharram, nah. Yang penting sholat sunnah di bulan Muharram saja. Yang salahnya itu yang menisbatkan sesuatu bukan kepada orang yang nyampaikan, nyebarkan kepada Nabi. Nabi nggak pernah sebut, itu bahaya. Maka siapkan satu tempatnya di neraka kalau ngarang-ngarang. Atau benda itu terjadi mulai di zaman Umar, tahun-tahun baru dimulai diceritakan. Kalau memang hadis tentang puasa di bulan Muharram itu memang ada di Syahrul Hurum, bulan-bulan yang haram, 4 bulan haram itu. Nah itu puasa afdol di situ boleh. Anjuran itu ada. Yang lain, amal-amal yang lain itu ya ulama-ulama yang buat. Kita nggak menyalahkan atau orang sholat masa yang disalahkan. Selagi dia tidak menisbatkan kepada Nabi. Ustaz, boleh gak saya sholawat 2000 nih di bulan Muharram? Boleh. Jangan bilang bid'ah. Nabi nyuruh banyak sholat, tapi gak boleh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat 2000 di bulan maka pahalanya begini-begini. Itu yang tak boleh tuh. Ngarang namanya. Doa awal tahun, doa akhir tahun, puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Itu hadisnya nggak ada. Kalau ada orang yang bertepatan ingin puasa di akhir tahun supaya catatan amalnya nanti terakhir puasa, boleh-boleh saja. Ada orang ingin puasa sunnah kok dilarang. Cuman ada yang ngasih fadilah-fadilah aneh-aneh, ada bahaya. Apalagi sekarang tuh di WA. Barang siapa yang menyampaikan pesan WA ini kepada 100 orang, maka pahalanya seperti ibadah 50 tahun. Pesan WA pula. Di zaman Nabi udah ada WA itu nampaknya. Barang siapa yang ngirim kepada sanak pemilihnya sebanyak ini, maka pahalanya. Dan dirubah-rubah. Besok rubah tinggal rubah bulannya aja. Besok tinggal rubah bulannya lagi. Padilahnya itu terus. Masya Allah. Maka jangan ngaji itu di WA. Jangan banyak ngaji, langsung kita share lagi ke grup keluarga, ke grup anak-anak. Tolong disampaikan, ini pahalanya besar. Yang padilah hadis-hadis yang begitu enggak boleh. Siapa pula yang bisa bikin hadis begitu? Orang siapa yang menyampaikan WA ini kepada 100 orang,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah 50 tahun. Ya makbul, mantap sekali itu hadis. Sibuk orang awam ngirim pesan itu terus, nggak sholat nggak zikir. Oh, nah ini yang macam-macam itu. Nanti selesai bulan Muharram nih, ada bulan Rajab nanti sibuk lagi, ada kuliah yang khusus di WA. Udah hari-hari itu mah. Kalau berbuat baik di bulan Muharram sangat dianjurkan karena ini bulan-bulan haram. Syahrul Hurum, berperang nggak boleh, bertengkar nggak boleh di bulan itu. Dianjurkan betul jangan sampai berperang. Orang kafir pun paham dengan kehormatan bulan itu. Saya pengen banyak puasa, saya pengen banyak sholat, saya pengen banyak zikir, boleh banget. Yang tak boleh itu diada-adakan, ya tak boleh. Dibuat-buat hadis supaya menyemangatkan orang. Itu yang pendusta itulah yang bahaya. Azan begitu juga. Ulama yang ngambil hadalnya gitu, datang ke dunia di azan, besok pas mau pergi dari dunia dia Boleh San. Dan menghadapkannya ke kiblat dengan banyak zikir di situ. Talqin, teman Nabi ada talqin nggak? Ada, cuman itu bagus. Bukan bagus buat jenazah itu terkadang, bagus buat yang dengarnya. Ngasih pelajaran buat yang enggak. Jenazah mah kadang udah nggak dengar dia. Yang dengar itu yang dekat kita itu. Ini untuk kamu, bukan untuk jenazah ini itu benar. Kamu bakal seperti itu besok. Tazkirul maut untuk ingat-ingat mak. Kemudian jangan cepat mindahin kubur, gali kubur. Kecuali tabus yunbasul mayyitu li arba'in syar. Boleh digali kubur itu karena 4 saja. Enggak boleh asal gali kan? Nggak boleh asal pindah Mimpi sedikit. Masjid bapak saya dalam mimpi. Oh, saya ditaati. Banyak betul mimpi. Habis itu mimpi lagi anak sebelah dua. Pindahkan lagi. Kasihan ibunya kena mimpi. Pindah. 4 benda ini ada, baru boleh digali kuburnya. Tak ada, tak usah digali-gali. Anaknya dari Jakarta belum nengok wajah bapaknya, nangis terus. Tolonglah digali lagi kuburnya. Oh, nggak usah digali. Jangan sampai nunggu anak sampai sudah 2 hari, 3 hari kubur itu mayat, masya Allah. paling cepat, Paling bagus, nggak boleh dilama-lamakan. Kalau dilama-lamakan banyak timbul fitnah. Terkadang mulai badannya sudah mulai membalut karena memang najisnya keluar semua, nggak bisa nahan najis. Datang orang yang sholat, bau ya jenazahnya, mulai orang lupa di situ. Iyalah, mulai dari maghrib sampai maghrib lagi belum juga dikubur-kubur, iyalah bau. Kita pun suruh begitu tidur aja bau bangunnya. Tidur dari pagi sampai zuhur bau, itu tidur dari jam malam. Nggak bisa nahan segala macam. Mulai fitnah lagi dan jenazahnya pun tersiksa kalau terlalu lama. Yang pertama, boleh kita gali kubur lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk dimandikan kalau belum jenazahnya berubah kira-kira di dalam kuburnya. Contohnya dari Jakarta, orang Cikaso, saking ributnya keluarga di sana, gereja segala, telepon sama pemilik yang di sini. Itu jenazah kami kirim aja pakai ambulan, nggak bisa berangkat, ini ada yang sakit di situ contohnya. Ambulan aja yang bawa jenazah. Sudah dimandikan belum? Gitu Bapak ini. Kalau ramai ribut, udah. Kedengarannya ternyata di sini belum dikapan, cuma dikapannya aja. Langsung
kuburkan. Sudah dikuburkan dari pagi sampai zuhur, ada yang nelpon keluarganya, udah belum dimandikan jenazahnya, kami mau sholat gaib nih. Emang belum dimandikan? Belum. Wah, gali kubur lah, dimandikan jenazah, insya Allah kuburnya mayatnya belum berubah di kubur itu. Tapi kalau dapat beritanya udah 4 hari itu belum dikuburkan, belum dimandikan, nah janganlah digali lagi, udah busuk, udah berubah. Nanti pas gali kubur tengok ada caci, kena azab nih, mulai gibah lagi. Kita juga dikubur 4 hari itu dicaci juga, ya kan? Ada lagi orang yang banyak dusta, terkadang banyak nggak nengok apa-apa di kubur itu. Oh, nengok api saya katanya. Hati-hati, yang masuk kubur hati-hati, yang mandikan jenazah hati-hati, jangan bikin cerita yang enggak. Saya seperti melihat ular gitu. Ada aja orang yang gitu. Padahal kurang senang sama mayatnya, supaya tambah viral itu mayat sedikit. Gitu. Karena mandi boleh digali kuburnya kalau kuburnya mayatnya belum berubah. Pernah kejadian di Kesor? Belum kan? Itu kejadian mungkin kalau zaman corona awal. Udah dimandikan Ustaz, dalam rumah sakit tuh. Pas dibuka bajunya belum mandi. Main gulung aja pakai plastik begitu. Nah itu baru aja kita curiga, buka dulu peti itu. Mandi kan nih? Ada masih pakai baju daster dari situ. Kasihan. Walitaujihi ila kiblah, atau untuk menghadapkan jenazahnya ke kiblat, salah kiblat. Yang kuburnya nggak ada pak ustadznya di situ, nggak ada yang tahu arah kiblatnya. Asal kubur ternyata kebalik. Nengok masang batu di sana, kok aneh yang lagi sini semua ke sana pula itu. Emang kemana kakinya? Ke situ. Ngadapnya kemana? Ke sana. Oh itu membelakangi kiblat. Selagi jenazahnya belum hancur, boleh kita gali kuburnya untuk memindahkan mayat itu kepada arah yang benar. Yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu, atau karena harta yang terkubur bersama mayit. Yang gali kuburnya itu pakai kalung, pakai cincinnya bagus, harganya ratusan juta. Pas gali kubur dalam tuh ketinggal di dalam kubur, itu boleh digali. Maksudnya bukan kenapa apa, bukan jenazah ditanya ini punya siapa, enggak, mubazir, itu aja. Nggak boleh dikali lagi, kurang adab. Atau dompet jatuh, di dalam itu ada STNK, di dalam itu ada SIM, ada KTP, di dalam itu ada duit 2 juta. Daripada kita kerja 1 hari 2 hari capek, beli gali kubur itu ngambil dompet, apa masalahnya? Mubazir, itu aja. Dia ulmal, menghilangkan membazirkan harta, itu namanya nggak boleh. Mubazir tidak boleh. Bukan karena kasihan si mayitnya nanti, rata-rata mayit cuma bawa kain kapan dibawa dompet nanti. Nah siapa juga mayit yang mau ngambil juga. Yang masalahnya yang ketinggalan dompet itu galau terus. Itu aja masalahnya. Karena takut mubah, dia ulmal, ada restu meremehkan harta, menghilangkan harta tanpa dengan ada keperluan. Nah itu yang mubazir begitu. Kalau cuma jatuhnya ya sekitar 1.000 perak, mah nggak rugi dia, biarlah. Nggak usah dikali kumpul gara-gara 1.000. 500 perak lagi jatuhnya, dikali kumpul mubazir. Kecil, remeh, tidak berat hati yang kehilangan.
Yang ketiganya kunci mobil, ya ganti lagi lah. Karena itu mahal. Walil mar'ati, yang keempat bagi seorang perempuan, iza dufina janinuha, kalau dikubur janinuha ma'ha, janinnya bersama wanita tersebut, wa amkanat hayatu, dan memungkinkan janin itu masih hidup di dalam perut ibunya. Udah hamil 8 bulan, 9 bulan, meninggal dunia ibunya, karena situ nggak ada yang lapor ke dokter, langsunglah dikubur bayi itu pun dalam kubur itu. Kata Pak Dokter, udah diperiksa belum ke bidan? Belum. Langsung dikubur. Kemungkinan besar bayinya masih hidup. Berarti kubur bayi hidup berarti. Nah, nggak boleh dibagali lagi kuburnya, boleh diambil bayinya itu jangan perlu dilihat dulu. Tapi kalau kata Pak Dokter udah nggak bernyawa, mainin bayi ini karena udah 2 hari ini meninggal, ya sudah kuburkan sama ibunya sekalian. Jangan sampai baru meninggal tadi pagi dikubur siang, kira-kira kata dokter masih hidup, ya digali kuburnya untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Jadi anaknya pernah dikubur semasa hidupnya. Ada orang itu yang diberi pelajaran besar oleh Allah, terkadang hidupnya pernah hampir diambil oleh Allah. Jadi hidup kedua kali, selamat dari kematiannya. Jatuh parah, kecelakaan parah, kata orang gak ada harapan hidup, ternyata masih hidup. Itu hidup kedua kali, tobat lah banyak. Dan banyak-banyak kita terkubur sebagaimana fidilah kemarin. Allah paham? Ada yang mau bertanya? Tentang marah, tentang semuanya boleh. Kalau sering dari dokter, mayat itu kesakitan gitu ya. Nah, bukannya yang sakit itu ruh, bukan mayatnya. Mayatnya kesakitan, itu mungkin bahasa, yaitu ruhnya yang dimasalahkan nanti di dunia di akhirat besok itu bukan masalah jasad-jasadnya lagi, ruhnya yang dibahas itu nanti sudah alam ruh lagi nanti. Cuma kan mau nyebut ruhnya ya orang mayatnya lah orang bilang. Itu bahasa kita. Cuman jangan terlalu cepat percaya. Asal mimpi sedikit, mayatnya dalam itu susah, mayatnya lebih susah. Itu terkadang banyak orang yang buat-buat. Banyak orang yang pura-pura mimpi ketemu Nabi Supaya tambah terkenal aja. Wih, Pak Ustaz undang lah. Itu Ustaz satu-satunya yang sudah ketemu Nabi dalam mimpinya. Berarti memang ahli surga itu Pak Ustaz itu. Masya Allah. Ngobrol Ngobrol lagi. lagi sama Nabi ya. Kalau ada itu, kalau orang biasanya ketemu Nabi, nikmatin sendiri. Jangan pura nampak supaya wah masuk. Kadang itu buat pura-pura itu. Kalau santri kok ada yang ketemu Nabi ya, keluar dari pondok dan jangan begini. Nanti satu bikin terkenal ya, oh disayang Ustaz, disayang pondok, di ketemu Nabi ini. Habis itu terus banyak yang mimpi ketemu Nabi habis itu lagi. 3 hari besok, saya juga Pak Ustaz, alhamdulillah mimpi Nabi ketemu Nabi juga. Itu mimpi lagi ketemu Nabi. Nah, nggak boleh. Banyak-banyak cerita. Sikit-sikit mimpi, wah saya nengok ada kejanggalan di rumah ini. Jangan macam-macam, jangan banyak buat-buat, nanti terkenal orang bohong nantinya. Kalau anaknya betul merasakan ya didoakan orang tuanya, jangan dirame-ramein satu kampung tahu. Itu saya mimpi buruk, nampaknya bapak saya disiksa di kubur. Jangan. Kalau mimpi buruk begitu, bangun, baca doa auzubillahi minasyaitonirrajim, beristirahat berbalik ke kiri, tidur lagi. Kok masih mimpi terus, mimpi buruk, istirahat ke kiri. Kok tidur mimpi lagi, pindah tempat. Ada adab-adabnya.
Jangan cepat mengambil kesimpulan, terkadang dari setan. Maka tidur tuh pakai adab-adab. Sebelum tidur tuh selemah-lemahnya kita wudu. Kuat. Tidur sebelum tidur uduk dulu. Udah ngantuk betul. Ke kamar mandi. Uduk, gosok gigi, cuci tangan gigi, seger baru tidur. Menikmati tidur. Ini tidur masya Allah. Mulut dalam keadaan bau. Habis makan belum gosok gigi. Berkeringat. Tidur gak pakai adab, terlengkupan lagi. Lagi-lagi gak boleh tidur terlengkup gitu tuh. Ke kanan boleh, atau terlentang. Ada adab-adab tidur itu. Sehat anggota badan kita kalau tidurnya tertib. Tidur yang benar. Kaki ada yang begini, tidur tuh begini. Masya Allah. Ada yang bentuknya seperti nama Nabi Muhammad, tidur sebelah kanan. Supaya terhindar daripada sihir-sihir. Ada mandi ayat, baca 4 kul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu apa? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Umurkan, pura-pura, nah di sana. Tiup ke tangan. Letakkan ke badan semua. Masya Allah. Sekali lagi. Usap. Itu tidur cara Nabi. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya, bismika. Ada yang bilang bismika amutu wa ya ada bisa. Macam-macam bisa. Ini terkadang tidur karena tertidur di HP. Ada yang gitu. Oh gini. Gini. Gitu. Bangunnya cari HP. Ada SMS nggak? Tak ada. Pertama kali yang diingatkan itu Allah, bersyukur sudah dihidupkan lagi sama Allah. Itu tidur, makanya mimpinya buruk-buruk terkadang itu. Gimana Rasulullah mau datang ke mimpi kita, tidurnya aja nggak pakai adab. Dikibas alas tidur itu, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kibas. Dibentangin kasur yang benar, yang rapi. Muka pintu rizki kalau tidurnya itu rapi. Alas tidurnya itu supaya itu seminggu sekali ganti. Udah 3 tahun belum ganti-ganti. Ngap baunya. Kapan kita mau memanjakan diri? Sebelum tidur tuh uduk dulu segar, rapi, biar capek di kebun segala macam terobati. Itu buat ibu-ibu tuh. Rapikan alas tidur, bantalnya rapikan. Walaupun udah tua bapaknya, ini pengantin baru ya rapi terus. Udah 50 tahun mulai terserah. Kadang tumpukan kain taruh juga di kasur itu. Yang rapi, taruhkan air hangat di samping orang mau tidur itu. Pas bangun tidur baca doa, minum, masya Allah. Nah itu gitu. Baca adab-adab. Kalau kita nggak adab-adab mudah, mau kena santet, mau kena apa segala macam, karena tidurnya nggak pakai adab. Penting tidur pakai adab itu penting. Keberkahannya ada. Kalau sempat kita meninggal dunia lagi tidur, insya Allah meninggal dunianya husnul khotimah. Dalam orang lagi duduk tidurnya, wajahnya bercahaya, segar. Kepalanya basah, kena handuk sedikit tidur, masya Allah. Ini kusut-kusut. Pagi sore nggak mandi, rokok, bau, mati. Pas bangun tidur, wah, ini kan, yang tapi tidur yang baik. Ada lagi yang bertanya? Ada Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz kan bilang bulan-bulan haram. Itu bulan apa aja? Terus apa ya, bulan haram itu apa? Jadi bulan-bulan yang sangat dihormati lah.
Bulan Hurum itu betul-betul Allah pilih di 12 bulan. Jadi bulan 4 ini paling dihormati. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, sama yang terpencil sendiri bulan Rajab. Itu tuh di zaman jahiliyah itu mau perang pun nggak berani di bulan itu. Baik orang jahiliyah atau orang Islam, saking menghormati bulan-bulan itu. Dan memang banyak fadilah-fadilah besar di bulan-bulan itu. Banyak kejadian-kejadian besar di bulan-bulan ini. Maulid Nabi di bulan apa? Bulan apa? Maulid bulan apa? Maulid bulan apa Maulid? Rabiul Awal ya. Isra Miraj ya. Isra Miraj bulan apa? Rajab. Kapan bulan Rajab? Masih lama ya. Kalau bulan Muharram ini banyak kejadian dahsyat. Nabi Musa diselamatkan di 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Nabi Yusuf keluar dari penjara pada hari itu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan pada hari itu. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, diselamatkan dari Namrud pada hari itu. Nabi Isa diselamatkan dari salib, diserupakan dengan orang lain, diangkat dia ke langit pada hari itu. Masya Allah. Orang-orang kafir banyak dikalahkan oleh Allah pada 10 Muharram itu. Cuman ada satu kejadian yang sangat memilukan di bulan itu, yaitu terpenggalnya leher cucunya Rasulullah Husain, Sayyidina Husain, yang dipenggal oleh di atas kepemimpinan Abdullah bin Ziyad. Itu kerajaan ke zaman itu, Masya Allah, sampai diarak-arak kepalanya Husain itu keliling kota itu. Jadi kita sebelum Muharram itu ada rasa syukur karena hari ini banyak orang-orang Islam dimenangkan oleh Allah. Ada rasa sedih karena hari ini anak-anak kesayangan Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah dipenggal sama orang-orang yang tidak punya. Masya Allah. Itu orang-orang Syiah, Masya Allah. Nggak boleh kita itu cinta Ahlul Bait tapi benci sahabat Nabi. Tak boleh. Cinta sahabat Nabi, benci Ahlul Bait, ahli rumah Rasulullah. Itu bohong yang cinta begitu. Itu nggak boleh dipisah. Orang-orang sana cinta dengan sahabat Nabi. Cuman sama Siti Aisyah dibilangnya pelacur, dibilangnya ini. Abu Bakar dicaci maki, Umar dicaci maki. Itu nggak boleh itu. Makanya Allah azab mereka itu. Kalau kita nuduh orang berzina itu apa hukumnya? Dirajam. Kalau nggak benar yang kita tuduh itu dirajam. Kami melihat itu. Kalau ada orang nuduh orang berzina muhsan, dirajam, maka dilempar pakai batu sampai mati. Kalau yang dituduhnya itu perempuan yang sudah punya istri. Kalau perempuan masih gadis dituduhnya kok menuduh zina, nanti itu dirajam, dianya yang dicambuk. Orang ahli Karbala itu mereka nuduh Siti Aisyah berzina. Cuman Allah takdirkan mereka bikin satu amalan mereka itu di hari bulan-bulan itu tuh mereka Karbala dia. Wah, memecut diri sendiri dengan itu tuh di dunia Allah pecutkan mereka itu. Karena sudah tuduh Siti Aisyah macam-macam. Parah-parah lagi. Dokter sibuk di hari itu. Libur semua ngurus yang lain, ngurus mereka ini aja. Kadang pakai paku, pakai pisau-pisau, semakin berdarah semakin besar pahalanya. Masya Allah, dibikin bodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kadang anak kandungnya sendiri itu masih bayi pun dilukain kepalanya, punggungnya berdarah-darah, ada yang mati gara-gara itu. Itu akibatnya mencela Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Itu di hari-hari 10 Muharram nanti. Memang bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ada lagi? Sudah cukup? Tapi kata haram, kan haram itu berarti nggak boleh.
tapi di tempat dinamakan ke bulan yang baik itu. Jadi kalau sholat itu ada takbiratul ihram, artinya haram itu takbiratul ihram. Yang tadi halal jadi haram. Makan di luar halal, tapi sudah takbiratul ihram jadi haram. Makan pun haram, istri pun haram, ngomong halal. Kalau sudah takbiratul ihram halal nggak ngomong lagi? Haram. Gerak-gerak halal. Sudah takbiratul ihram haram. Jadi masuk ke waktu yang spesial untuk sama-sama dengan Allah. Ada bulan ini Syahrul Hurum yang biasa jadi bulan lain berperang. Kalau untuk membela Islam dia boleh-boleh saja. Cuman saking memuliakan bulan ini jadi agak dibatasi menghormati bulan itu sampai disebut Syahrul Hurum. Saking banyak yang dilarang di situ tuh. Jangan sampai kita menodai bulan ini. Seperti itu sholat ada takbiratul ihram. Orang bingung kenapa dibilang takbiratul ihram, takbir haram. Sholat kok baik kok takbiratul haram. Maksudnya yang tadi halal jadi haram. Allahu Akbar, semua jadi haram. Makan haram, minum haram, istri haram, berjalan haram, ngobrol haram, semua haram. Khusus karena Allah. Masuk bulan 4 ini banyak peraturan. Itu nggak boleh, jangan dulu berperang gitu Nabi. Tunggu selesai bulan ini dulu. Jangan ini, tunggu selesai bulan ini. Jangan bikin ini, tunggu selesai. Saking menghormati bulan ini. Syahrul, fadilah-fadilahnya besar-besar. Syahrul Hurum. Begitulah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu? Besok subuh ada muzakarah di masjid. Insyaallah pakai Jojo sama pakai Udin. Sesepuh kita di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya semua datang dari Allah. Salah kita pada diri saya sendiri. Kita duduk dan bantu berdoa. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.